Selamat siang Pak Sinong dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan morfem dan kata. Tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Silviana Ere, NIM 204-114-0118 dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian morfem. Pada bagian morfem, terdapat pengertian morfem. Saya akan menjelaskan tentang pengertian morfem, satuan gramatikal dan satuan fonologis, penentuan morfem, jenis morfem, alomorf dan morf, arti morfem. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian morfem terlebih dahulu. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Dilihat dari kandungan artinya, satuan-satuan kebahasaan dapat dibedakan menjadi satuan kebahasaan yang mengandung arti dan satuan kebahasaan yang tidak mengandung arti. Satuan kebahasaan yang tidak mengandung arti adalah wacana, paragraf, kalimat, frasa, kata, dan morfem. Sedangkan satuan kebahasaan yang belum mengandung arti adalah silabel, fonem, dan fona. Berdasarkan pengelompokan tersebut, morfem dapat didefinisikan sebagai satuan kebahasaan yang mengandung arti terkecil. Selanjutnya, pengertian satuan gramatikal dan fonologis. Satuan gramatikal adalah satuan yang mengandung arti, sementara satuan fonologis adalah satuan yang tidak mengandung arti. Yang artinya, satuan kebahasaan yang tidak mengandung arti ini disebut sebagai satuan gramatikal, sedangkan satuan kebahasaan yang tidak mengandung arti disebut satuan fonologis. Hal ini itu berarti wacana, paragraf, kalimat, frasa, kata, dan morfem merupakan satuan gramatikal, sedangkan silabel, fonem, dan fona termasuk satuan fonologis. Dengan demikian, morfem juga dapat didefinisikan sebagai satuan gramatikal terkecil. Sebagai satuan kebahasaan yang mengandung arti yang terkecil atau satuan gramatikal terkecil, morfem tidak dapat dibagi menjadi satuan kebahasaan yang mengandung arti yang lebih kecil lagi. Demikian pula morfem, sepeda tidak dapat dibagi menjadi satuan kebahasaan mengandung arti yang lebih kecil. Dengan demikian, morfem itu merupakan satuan kebahasaan yang memiliki dua unsur, yaitu bentuk yang berupa struktur fonologis dan arti, dan arti. Struktur fonologis adalah silabel atau urutan fonem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan morfem. Terdapat 3 prinsip dalam menentukan morfem. Yang pertama, satuan kebahasaan yang muncul berulang-ulang dalam kata yang memiliki struktur fonologis dan arti yang sama ditentukan sebagai morfem yang sama. Yang kedua, satuan kebahasaan yang muncul berulang-ulang dalam kata yang memiliki struktur fonologis yang sama meskipun artinya berbeda ditentukan sebagai morfem yang sama. Misalnya, dalam kata terjatuh, tanpa sengaja jatuh, terbeli dapat dibeli, dan tertinggi sangat tinggi, ditentukan sebagai morfem yang sama karena memiliki struktur fonologis yang sama, meskipun artinya berbeda. Yang ketiga, satuan kebahasaan yang memiliki struktur fonologis yang berbeda, ditentukan sebagai morfem yang sama apabila artinya sama, dan perbedaan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Misalnya, bentuk me, mem, men, meng, dan menge. Dalam melukis, membawa, mendarat, menyapu, menggambar, dan mengetik merupakan morfem yang sama karena memiliki arti yang sama, yaitu aktif, dan perbedaan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Keempat,
Satuan kebahasaan yang terbelah, yaitu di awal dan di akhir kata, ditentukan sebagai satu morfem apabila memiliki kesatuan arti. Sebagai contoh, kean pada keadilan ditentukan sebagai satu morfem karena mengandung kesatuan arti, yaitu perihal. Adapun di dan i pada dipetiki merupakan morfem yang berbeda karena memiliki arti yang berbeda, yaitu arti pasif dan di dan berulang kali untuk i. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfem, alomorf, dan morf. Realisasi dari morfem adalah alomorf. Kebanyakan morfem memiliki bentuk alomorf yang sama dengan bentuk morfemnya. Misalnya alomorf dari morfem juang pada kata berjuang, perjuangan, dan memperjuangkan. Alomorf dari morfem i dan i seperti pada menggali, melukai, dan memasuki. Ada pula morfem yang bentuk alomorfnya berbeda dengan bentuk morfemnya. Sebagai contoh, morfem men memiliki alomorf me, men, meng, dan menge. Variasi tersebut tergantung pada bunyi yang mengikutinya. Tanda kurung menunjukkan bahwa bunyi sengau bisa muncul dan bisa tidak tergantung bunyi yang mengikutinya. Contoh yang lain adalah morfem ber yang memiliki alomorf ber, be, dan bel. Sebagaimana masing-masing bentuk alomorf tersebut disebut morf. Alomorf men terdiri dari 6 morf, yaitu me, mem, men, meng, dan menge. Dan alomorf ber terdiri dari 3 morf, ber, be, dan bel. Selanjutnya tentang jenis morfem. Berdasarkan dapat atau tidaknya langsung digunakan dalam frasa atau kalimat, morfem dibedakan menjadi 2, yakni morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang apabila tidak bergabung dengan morfem lain lebih dulu, tidak dapat digunakan dalam frasa atau kalimat. Dengan rumusan lain, morfem terikat adalah morfem yang harus lebih dulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat dipergunakan dalam frasa atau kalimat. Misalnya, pada petani merupakan morfem terikat. Dalam bahasa Indonesia, morfem terikat meliputi imbuhan atau afiks, klitik, partikel, morfem unik, dan morfem asal terikat. Semua imbuhan dalam bahasa Indonesia yang meliputi awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisifan atau infiks, konfiks, dan gabungan imbuhan adalah morfem terikat atau klitik, yaitu sejenis imbuhan yang mengandung arti leksikal yang terdiri dari proklitik atau ku dan kau, dan enklitik, ku, mu, nya, dan da. Juga merupakan morfem terikat. Partikel lah, kah, dan pun juga merupakan morfem terikat. Morfem unik yaitu morfem yang hanya bisa bergabung dengan sebuah morfem, seperti kuyup dalam bahasa kuyup, kerontang dalam kering kerontang, legam dalam hitam legam, dan morfem terikat adalah morfem terikat, morfem asal terikat atau pokok kata. Seperti acu, juang, temu, dan tonjol, termasuk morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa harus bergabung dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam frasa atau kalimat. Misalnya duduk, dalam frasa sedang duduk, dan dalam kalimat dia duduk, termasuk morfem bebas karena tanpa harus bergabung dengan morfem yang lain dapat langsung digunakan dalam frasa atau kalimat. Selanjutnya, arti kata. Berdasarkan timbulnya, arti lazim dibedakan menjadi 2, yakni arti leksikal dan arti gramatikal. Yang dimaksud dengan arti leksikal adalah arti yang timbul akibat ada hubungan antara satuan kebahasaan, konsep, dan objek atau referen. Misalnya, cangkul mengandung arti leksikal, alat yang berbentuk pipi dibuat dari besi dan digunakan untuk menggali tanah. Arti gramatikal sendiri ialah arti yang timbul akibat pertemuan satuan gramatikal yang satu dengan satuan gramatikal yang lain.
Misalnya, akibat pertemuannya dengan morfem sepatu, awalan ber pada bersepatu menyatakan arti gramatikal memakai. Berdasarkan artinya, morfem dapat dibedakan menjadi morfem yang mengandung arti leksikal dan morfem mengandung arti gramatikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata. Dalam materi kata, saya akan menjelaskan tentang pengertian kata, bentuk kata, kategori kata, dan arti kata. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kata. Ada 3 sudut pandang yang digunakan untuk mendefinisikan kata. Dari posisinya dalam satuan-satuan gramatikal, kata dapat dimengerti sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari pembentuk frasa atau kalimat. Yang kedua, dari sudut bahasa lisan, kata dapat dimengerti sebagai deretan bunyi atau fonem yang mengandung arti yang diucapkan dalam satu ucapan. Dari satu sudut bahasa tulis, kata adalah deretan huruf yang mengandung arti yang penulisannya dalam kalimat dibatasi oleh spasi. Bentuk kata. Menurut bentuknya, kata dibedakan menjadi kata asal dan kata jadian atau kata bentukan. Kata asal adalah kata yang terdiri dari morfem satu atau kata morfemik. Kata jadian adalah kata yang merupakan hasil penggabungan dua morfem atau lebih. Karena merupakan penggabungan dua morfem atau lebih, kata jadian juga disebut kata polimorfemik. Misalnya, kata berjalan termasuk kata jadian, karena merupakan hasil penggabungan dua morfem, yaitu imbuhan ber dan morfem asal jalan. Kata berpakaian juga merupakan kata jadian, karena merupakan penggabungan 3 morfem, yaitu ber, pakai, dan an. Penentuan jumlah morfem suatu kata, lebih-lebih untuk kata-kata yang meragukan, dapat dilakukan dengan deretan morfologis, yaitu suatu deretan kata-kata yang berhubungan dalam bentuk dan arti. Misalnya, apakah terdiri dari satu morfem atau dua morfem, dapat ditentukan dengan membuat deretan morfologis. Dari deretan morfologis tersebut, terbukti bahwa pesona hanya terdiri dari satu morfem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kategori kata. Kategori kata disebut pula sebagai golongan kata, kelas kata, dan jenis kata. Dalam morfologis, kategori kata digunakan sebagai memberikan proses pembentukan kata jadian atau memberikan struktur kata jadian. Sementara dalam sintaksis sendiri, kategori kata digunakan untuk menjelaskan struktur frasa, klausa, dan kalimat. Ciri-ciri kategori kata dapat ditentukan dari segi arti dan bentuk. Tata bahasa tradisional menentukan ciri setiap kategori kata berdasarkan arti. Tata bahasa struktural memandang arti semata tidak cukup kuat sebagai dasar penentuan ciri setiap kategori kata. Ciri kategori kata sebenarnya dapat diidentifikasikan secara sistematis pada berbagai tataran kebahasaan, yaitu 1. Tataran leksikal. Kata jadian, frasa, klausa, dan ekstraklausal. Pada tataran leksikal ada kata-kata yang secara leksikal sudah bisa langsung diketahui kategorinya. Kata-kata yang demikian biasanya berupa kata-kata asal, misalnya kata benda seperti rumah dan meja, kata kerja seperti datang dan tidur, dan kata sifat seperti besar dan tinggi, dan kata bilangan 1, 2. Pada tataran kata jadian, ada kata-kata yang secara langsung dapat diketahui kategorinya dari ciri morfemisnya. Misalnya kata-kata yang berimbuhan men, di, ber, per, ter, i, dan kan. Cenderung termasuk kata kerja, sedangkan kata-kata yang berimbuhan pe, pen, peran, peenan, dan an termasuk kata benda. Pada tataran frasa, terdapat kata-kata yang dapat dikenali kategorinya dalam posisinya dalam frasa. Sebagai contoh, terdapat kata-kata yang hanya bisa menjadi atribut dalam frasa.
Kata-kata yang berciri demikian adalah kata keterangan, seperti akan, mungkin, dan tidak. Selain itu, ada kata-kata yang berfungsi sebagai penanda arti bagi kata dari sebelah kanannya. Kata depan, misalnya, menjadi penanda arti kata benda di sebelah kanannya di kantor dan ke pasar. Pada tataran klausal, ada kata-kata yang tidak bisa mengisi fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Kata-kata demikian termasuk kata penghubung seperti dan, tetapi, dan meskipun. Pada tataran ekstraklausal, ada kata-kata yang digunakan dalam kalimat tetapi di luar klausa. Kata-kata demikian termasuk kata seru, aduh, dan kata fatis seperti selamat pagi dan dengan hormat. Ciri-ciri tersebut perlu dikembangkan diperdalam lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti kata. Kata dapat dibedakan menjadi kata yang mengandung arti leksikal dan kata yang mengandung arti gramatikal. Kata yang mengandung arti leksikal adalah kata yang menunjuk konsep tentang suatu hal. Apabila digunakan dalam kalimat, kata yang mengandung arti leksikal dapat mengisi salah satu fungsi dari fungsi-fungsi yang terdapat. Karena dapat mengisi fungsi dalam kalimat, kata yang mengandung arti leksikal disebut pula kata penuh atau full word. Yang kedua, kata yang mengandung arti gramatikal adalah kata yang mengandung arti yang timbul akibat hubungan kata itu dengan satuan gramatikal yang lain. Apabila digunakan dalam kalimat, kata yang mengandung arti gramatikal tidak bisa menduduki fungsi dalam kalimat, melainkan bertugas sebagai penanda arti satuan gramatikal yang lain. Karena bertugas menandai arti satuan gramatikal, kata yang mengandung arti gramatikal disebut pula kata tugas. Dalam proses morfologis, kata yang mengandung arti leksikal dapat menjadi dasar pembentukan kata lain, sedangkan sebagian besar kata yang mengandung arti gramatikal tidak dapat menjadi dasar pembentukan kata yang lain. Kata benda, kata kerja, kata keadaan, kata bilangan, kata keterangan, dan kata ganti dapat menjadi dasar pembentukan kata lain, sedangkan kata depan, kata penghubung, kata sandang, kata seru, dan kata fatis tidak dapat menjadi dasar pembentukan kata lain. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan pengertiannya, morfem dan kata jelas berbeda, yang mana kalau kata ialah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan morfem sendiri ialah satuan berbentuk bahasa terkecil yang memiliki makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Sekian hasil dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.